Eh, Kami dari Bondowoso, Muhammad Khalil. Kami sangat kaget dengan makalah yang disampaikan oleh Romo Yai tadi yang berbunyi laula thariqah lahalaka nahdiyah. Nampaknya kehancuran itu menurut analisa kami sudah di depan mata, Kiai. Karena di kampung kami thariqah itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, Kiai. Kenapa? Satu, thariqah di daerah kami itu menjadi korban dari hasutan Orde Baru. Jadi hampir semua thariqah itu dianggap sesat, difitnah. Sampai sekarang fitnah itu melekat di benak orang-orang tua kami, sehingga kami anak-anak muda, kalau masih bisa dikatakan muda saya, ketakutan, Kiai, untuk ikut thariqah, masuk thariqah itu ketakutan. Tapi alhamdulillah berkat hidayah dari Allah dan bimbingan guru kami beberapa minggu ini ikut jamiah, satu jamiah. Pertanyaannya, Kiai, bagaimana langkah kami pribadi untuk menyikapi keadaan di daerah kami? Karena menurut beliau thariqah itu harus diikuti oleh orang yang umurnya 40 tahun, fuqaha dan mutakallimin. Syaratnya sangat berat, ya. Yang sangat terakhir, sebentar terakhir, konflik yang ada di NU khususnya, sepertinya yang seperti yang saya lihat, ya, beliau-beliau pengurus NU itu banyak yang tidak masuk dalam thariqah, artinya hatinya tidak tasfiyah. Jadi itu yang membuat tingkahnya itu seperti orang berangasan ini. Mohon maaf, ya. Bagaimanakah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menjawab pertanyaan dari penanya tersebut? Silakan tonton secara lengkap video halakoh bersama Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Semoga tayangan ini barokah, dan kami mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah, para kiai, para asatid, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah wilayah Kaksan, khususnya Kiai Zuhri bin Kiai Zaini sekeluarga yang kami hormati. Sedikit saya sampaikan,
hadirin hadirat, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab berjudul Basairu Dawit Tamyiz. Kitab ini karya Fairuz Zabadi, Imam Fairuz Zabadi. Di dalam kitab ini diceritakan tentang nama asal Nabi Nuh. Nuh itu dalam kitab itu ya, dari kata naha yanuhu nauhan waniyahan waniyahatan, yang artinya meratapi. Nabi Nuh meratapi dirinya sendiri, menintrospeksi dirinya sendiri. Itu Nuh. Bagaimana sebabnya? Karena suatu ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melihat seekor anjing. Beliau melihat seekor anjing. Refleksnya beliau berkata, mencela, memburukkan sosok binatang anjing. Mungkin karena najisnya, mungkin karena rabiesnya. Yang jelas pernah terlontar kata-kata dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mencela binatang bernama anjing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, yang kamu cela itu rupanya atau yang pembuat rupa? Kalau mencela rupanya itu ciptaan Allah. Kalau mencela yang membuat rupa, Allah sendiri yang membuat rupa. Saya pernah melihat warung sate, Pak. Warung sate ayam, tulisannya begini: warung sate daging asli ciptaan Tuhan. Ada itu. Saya pernah melihat warung sate, itu tulisannya daging asli ciptaan Tuhan. Lalu saya hampiri warung itu, ternyata murid saya sendiri yang punya warung. Nah ini, jadi Nabi Nuh ini mencela rupanya atau mencela yang membuat rupa. Begitu ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, Nabi Nuh menyadari tidak ada hak dan tidak selayaknya mencela binatang anjing. Lalu Nabi Nuh mencela dirinya sendiri. Yanuhu ala nafsih, meratapi dirinya sendiri. Dari itu peristiwa maka populerlah nama Nuh, artinya meratapi diri sendiri. Itu ditulis oleh Fairuz Zabadi dalam kitabnya Basairu Dawit Tamyiz. Nabi Nuh disebut dalam Al-Quran cukup banyak, 43 kali. Nabi Nuh dalam Al-Quran 43 kali. Saya ambil dua teori, satu Nuh, yang kedua Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kami baca dalam satu kamus Al-Quran karya orang Iran. Kita ahli sunnah wal jamaah, orang sunni. Ini bukan masalah akidah. Saya baca dalam kamusnya orang Iran, namanya kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quran, karya Profesor Mustafuri dari QUM. Beliau katakan bahwa Ibrahim itu abun rahim,
Ib itu abun, ayah. Him itu rahim. Jadi kalau Ibrahim adalah seorang ayah yang penyayang, seorang bapak yang penyayang. Ini bukan masalah Sunni Syiah ya, maaf. Ini masalah kamus, saya hanya mengambil dari kamusnya saja bahwa Nabi Ibrahim itu ib artinya ayah, him itu artinya rahim, itu dalam kamus tersebut. Nah, boleh Anda mencari makna yang lain, cuma saya mengatakan yang ada di sini, yang ada dalam kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quran. Imam Kusyairi, Abdul Karim bin Qasim kalau tidak salah, Ibn Hawazin Al-Kusyairi, dalam kitabnya Risalatul Kusyairiyah menggambarkan Nabi Ibrahim ketika ada seorang majusi. Majusi itu penyembah api, na'udzubillah min dzalik. Beliau Nabi Ibrahim kedatangan seorang majusi meminta makan, pengemis yang sangat miskin. Nabi Ibrahim berkata, aku mau mengasih makan kamu, syaratnya satu, harus lebih dulu masuk Islam. Saya mau ngasih makan kamu orang majusi, tapi syaratnya satu, lebih dulu masuk Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, dapat teguran dari Allah. Hei wahai Ibrahim, Anda ngasih makan, Anda syaratkan masuk Islam dulu. Saya ini sudah 70 tahun ngasih makan dia. Allah mengatakan begitu. Kan dia sudah berumur 70 tahun belum masuk Islam. Siapa yang ngasih makan? Kan saya yang ngasih makan. 70 tahun saya kasih makan. Dia tidak Islam tapi saya kasih makan terus. Perkara dia kafir, cuma tetap saya kasih makan. Kenapa Anda mensyaratkan mau ngasih makan harus masuk Islam dulu? Akhirnya Nabi Ibrahim minta maaf kepada orang majusi itu, dan dengan permintaan maaf itu Nabi Ibrahim menceritakan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya orang majusi ini masuk agama Islam. Masya Allah, ini gambaran digambarkan oleh Imam Kusyairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Kusyairiyah. Nah, dua tokoh ini, dua nabi ini yang sama-sama ulul azmi yang awal. Satu Nabi Nuh, dua Nabi Ibrahim. Tentu Nabi Ibrahim ini lebih banyak jumlahnya dalam Al-Quran, mencapai 69 kali. Kalau Nabi Nuh 43 kali. Kalau Nabi Ibrahim mencapai 69 kali. Al-Quran mengatakan Nabi Ibrahim pertama diberikan potensi pintar. Nabi Ibrahim itu diberi potensi pintar. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Jadi mempunyai rusdun. Rusdun itu kecerdasan, kepintaran. Kalau dibahasakan teologisnya fatona. Kalau dibahasa Arabkan teologisnya apa? Fatona. Cerdas, pembimbing, pintar, luar biasa. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Nabi Ibrahim dikatakan pintar oleh Allah, diberikan kepintaran oleh Allah, diberikan fatonah oleh Allah, diberikan kecerdasan oleh Allah. Tetapi meskipun Ibrahim alaihi salatu wassalam ini ditegur oleh Allah karena Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah soal kemanusiaan, humanismenya ditegur oleh Allah, santuni orang majusi itu, dia orang miskin meskipun belum beragama Islam. Tapi secara ideologi Ibrahim tetap orang yang tauhid. Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran, wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Masya Allah,
Nabi Ibrahim berkata, jadikan ya Allah negeri Mekah ini, kota Mekah ini menjadi kota yang aman, dan jauhkan saya ya Allah bersama anak-anak saya, cucu-cucu saya, termasuk para habaib. Semua habaib ini cucu-cucu Nabi Ibrahim. Kalau cucu-cucu Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri termasuk cucu daripada Nabi Ibrahim SAW, maka seluruh habaib ini cucu-cucu Nabi Ibrahim SAW. Bagaimana Nabi Ibrahim? Ya Allah, jangan sampai saya, anak-anak saya menyembah berhala. An-na'budal asnam, jauhkan dari penyembahan berhala. Berarti Islam, teori Ibrahim, sifat kemanusiaan tidak boleh mengganggu, menodai tauhid. Begitu ya. Manusiawi tetap, tapi tidak boleh menodai apa? Tauhid. Jadi sifat kemanusiaan itu tetap, kasih sayang tetap. Tidak boleh menodai tauhid. Itu teorinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran 60 berapa tadi? 9 kali, sedangkan Nabi Nuh hanya disebut 43 kali. Sedangkan Nabi kita Muhammad itu disebut 4 kali. Nabi kita hanya 4 kali dalam Al-Quran. Muhammad itu 4 kali dalam Al-Quran, Ahmad 1 kali dalam Al-Quran. Kemudian saya paparkan lagi bahwa teori Nabi Ibrahim ini lebih kita luaskan lagi, bahwa sifat manusiawi tidak boleh menodai, mengganggu wilayah tauhid. Contohnya begini. Contohnya mengganggu wilayah tauhid. Ada orang miskin minta makan kita, kasih makan. Tapi kalau minta makannya untuk buat sajen di berhala, tidak boleh kita kasih makan. Karena ini sudah mengganggu wilayah apa? Tauhid. Boleh kita kasih makan selama tidak mengganggu wilayah tauhid. Begitu. Kita kembangkan lagi. Dalam penyakit jiwa, dalam tasawuf, penyakit jiwa itu di akhirat. Di akhirat itu tidak ada sifat sombong. Tidak disebut dalam Al-Quran sifat sombong di akhirat. Di akhirat tidak diangkat sifat pamer. Tidak ada sifat riya. Di akhirat tidak disebut. Orang tidak ada yang pamer. Di akhirat tidak ada sifat kikir. Tidak ada sifat kikir di akhirat. Akan tetapi satu penyakit ini dikhususkan oleh Allah, diobati meskipun di akhirat, yaitu dendam. Hanya satu penyakit. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ketika orang-orang sudah masuk surga, aku cabut penyakit dendamnya. Nah, berarti ketika bangkit dari kubur itu penyakit dendam masih. Apalagi masih dalam organisasi. Bangkit dari kubur itu dendam masih. Karena penyakit dendam itu diobati oleh Allah ketika mereka sudah masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min khildin. Aku cabut penyakit yang ada dalam hati mereka ahli surga, yaitu penyakit dendam. Berarti ketika mati masih punya dendam.
Mati itu meskipun husnul khotimah, dendamnya masih. Itu husnul khotimah loh. Apalagi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu. Ketika masuk dalam kubur, dia sibuk dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Dia sibuk. Tapi dendamnya masih. Begitu di hadapan oleh Allah, orang dendam masih. Besok akan tuntut menuntut antara pemimpin dan pengikutnya, antara orang yang digunjing dengan yang menggunjingnya, antara orang yang dianiaya dengan yang menganiaya, ya kan? Masih tuntut menuntut, dendam masih terjadi. Begitu masuk surga sudah tidak ada dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Berarti penyakit jiwa terpanjang itu apa? Dendam. Penyakit jiwa terpanjang. Tidak ada dalam evaluasi psikologi Al-Quran penyakit jiwa terpanjang bukan pamer, bukan sombong, tapi dendam. Terpanjang itu dendam. Oleh karena itu teori Al-Quran ini mari kita rasakan Indonesia ini menjadi surga. Syaratnya apa Indonesia menjadi surga? Jangan ada rasa dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tidak cukup Pak tepuk tangan Pak. Tepuk tangan ini tidak cukup. Yang penting itu tepuk hati kita. Jadi dendam ini Indonesia mau terasa surga damai, nikmat, tentram, hilangi penyakit dendam. Sampai dalam Al-Quran khusus doa penyakit dendam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, dan jangan jadikan dalam hati kami ini tumbuh penyakit dendam sesama orang mukmin. Nahdiyin sama Nahdiyin. Sekarang itu sampai tidak ada konsentrasi. Wahabiyah bingung dengan Wahabinya sendiri, Muhammadiyah juga bingung dengan Muhammadiyahnya sendiri, NU juga orang-orangnya bingung dengan orang NU-nya sendiri. Jadi sekarang ini Masya Allah, Anda mungkin belum dengar, orang Wahabi itu sangat konflik di dalamnya. Bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Muhammadiyah. Di dalam diri Wahabi itu Masya Allah, saya pernah bertemu orang pakar Salafi, saya tanya, kalau Salafi yang itu gimana? Wah itu sudah sesat Kiai. Loh, sama-sama Salafinya. Lah kalau yang itu, oh itu lebih sesat lagi itu. Ini Wahabi sama Wahabi nih. Wahabi sama Wahabi, sama Wahabinya. Terus saya mikir, akhirnya saya tanya, loh, lah nanti kalau lama-lama begini habis orang Wahabi. Loh, justru semakin kecil jumlahnya semakin benar. Karena tuba lil ghuraba. Mereka jawab kepada saya, tuba lil ghuraba. Yang bahagia adalah orang yang asing jumlahnya sedikit, itulah yang menunjukkan kelompok yang terbenar. Karena semakin sedikit jumlahnya semakin menunjukkan itulah kelompok yang benar. Itu anggapan mereka begitu. Nah, mereka menjawab kepada saya begitu. Nah, saya terus mikir, Masya Allah, berarti memang sama-sama punya masalah sendiri-sendiri begitu ya, punya masalah sendiri-sendiri. Maka kita insya Allah lah NU Indonesia, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini yang kedua ini ya. Yang ketiga, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kami ini minum teh ini, belum ada tehnya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian tentang Nabi Ibrahim lagi, saya perpanjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Api menjadi dingin.
dihilangkan tabiat aslinya. Tabiat api itu kan panas, tapi disirnakan oleh Allah menjadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Api terasa dingin. Dalam Al-Quran, api itu macam-macam, tapi yang lebih spesifik sesuai tema adalah kullama awqadu naron lil harbi adfa'ahullah. Kullama awqadu naron lil harbi adfa'ahullah. Ketika mereka menyalakan api peperangan, maka Allah akan memadamkan api itu. Nah, sekarang teorinya begini. Kalau api Nabi Ibrahim menjadi dingin, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, maka api peperangan yang dinyalakan oleh orang Yahudi, kullama awqadu naron lil harbi, apabila mereka menyalakan api peperangan, adfa'ahullah, Allah akan mematikan api itu. Ada api yang dinyalakan oleh orang Yahudi, yaitu api peperangan. Itu memang dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu iri hati melihat orang Islam itu damai. Orang Yahudi itu sangat iri hati kalau melihat orang Islam itu rukun, tolong menolong, itu sangat iri hati. Dan mereka punya protokolat. Nanti malam insya Allah saya sampaikan di situ Bondo. Karena nanti malam kami akan berikan paparan tentang usul fikih. Usul fikih di Ma'had Ali di situ Bondo, insya Allah. Nah, orang Yahudi ini sangat iri hati apabila melihat orang Islam itu damai. Maka mereka selalu menyalakan api peperangan. Kullama awqadu naran. Untungnya Allah menjanjikan adfa'ahullah, akan dipadamkan oleh Allah. Tapi wa yas'auna fil ardi fasada, mereka tetap merusak. Jadi mereka tetap berusaha merusak di tengah-tengah kita. Cuma orang itu punya nurani dan punya naluri. Kadang-kadang dirusak oleh Yahudi, nuraninya tidak aktif. Kadang-kadang dirusak oleh orang Yahudi, nalurinya juga tidak aktif. Maka orang yang tidak aktif naluri dan nuraninya disebut wahum la yash'urun. Mereka tidak punya nurani dan naluri, wahum la yash'urun. Syuurnya tidak aktif. Syuur itu perasa, nuraninya, nalurinya, instingnya tidak begitu respect, tanggap bahwa ini jebakan. Kenapa kita bisa perang? Kenapa kita bisa bertengkar? Kenapa kita bisa saling mencaci maki? Karena naluri kita tidak aktif. Saya berikan contoh naluri yang tidak aktif. Saya baca dalam kitab sastra Arab. Jadi yang keempat teorinya adalah menghidupkan naluri untuk menghadapi perang hegemoni yang telah dirancang, diplanning oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana? Saya baca dalam buku sastra Arab berjudul Uyunul Akhbar. Uyunul Akhbar itu kitab sastra Arab, 2 jilid 4 juz, karya Ibnu Qutaibah yang punya kitab Ta'wilu Mukhtalafil Hadis. Ada kan ya? Ta'wilu Mukhtalafil Hadis, itu karya Ibnu Qutaibah. Nah, dalam kitab itu saya baca ada orang Arab, maaf ini orang Arab. Ada orang Arab, cerita orang Arab zaman dulu. Dia lewat di satu sungai, di satu danau. Di tengah-tengah lewat di satu danau, ada orang teriak minta tolong.
tolong saya mau tenggelam, tolong al-gharik, al-gharik, tolong selamatkan saya mau tenggelam, tolong. Akhirnya orang yang lewat itu dengar, ditanya oleh kawannya, kamu bisa renang? Alhamdulillah bisa. Kalau begitu segera kamu tolong orang itu, mumpung belum tenggelam. Ayo cepet tolong orang itu, mumpung belum tenggelam. Akhirnya orang itu yang mau menolong, seorang Arab, melepas bajunya, segera bergegas berenang di danau. Akhirnya nyampe pada orang yang hampir tenggelam, tapi belum tenggelam. Begitu nyampe, tinggal menyelamatkan. Jadi kalau hitungan waktu masih tertolong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hitungan waktu masih tertolong. Begitu mau menolong ditanya, kamu golongan apa? Jadi hampir menolong itu. Jadi hampir menolong, tinggal sedikit, tinggal menjelujurkan tangannya, tinggal meranggeh tangannya. Tahu meranggeh ya? Meranggeh itu tinggal mengambil tangannya, diselamatkan, tertolong sudah. Selamat dia tadi tenggelam. Tapi dia tanya dulu, kamu orang Arab, bangsa apa, suku apa, golongan apa? Akhirnya dia jawab, saya golongan ini, suku ini. Oh, kalau begitu lain, bukan suku saya. Sudahlah, tenggelam saja, tenggelam saja. Akhirnya ditenggelamkan oleh orang itu, dibiarkan ditenggelam. Nah, ini orang digambarkan orang yang tidak punya nurani dan tidak punya naluri. Maka terjadilah perpecahan karena tidak punya nurani dan tidak punya naluri. Sudah berapa itu faktornya? 4 macamnya. Yang terakhir adalah kebodohan. Memang perpecahan itu karena apa? Kebodohan. Al-Quran menyebut berbagai jenis kebodohan. Ada hukmal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah, dan berbagai macam-macam bentuk kebodohan. Memang Masya Allah, yang terutama adalah hamiyatal jahiliyah. Kalau dalam kamus, hamiyatal jahiliyah itu kesombongan, keangkuhan orang jahiliyah. Kalau kiai di Jawa, Kiai Zuri di daerah kami, para kiai memaknai hamiyatal jahiliyah itu berangasan. Ada berangasan di sini? Gak tahu ya? Apa kalau di sini? Apa orang Madura apa? Berangasan. Keras ya. Kekerasan ya. Sangar. Itu kalau kiai daerah saya memaknai hamiyatal jahiliyah berangasan, bukan bengis, berangasan jahiliyah. Masya Allah, orang yang berangasan jahiliyah tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa ewuh pekewuh. Saya gambarkan ya, rasa ewuh pekewuh itu kan begini. Rasulullah itu di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, kitab tarikh yang tertua termasuk Sirah Ibnu Hisham, itu diceritakan oleh siapa Ibnu Hisham dalam sirahnya. Ada orang Yahudi petani, Pak. Petani. Bukan petani. Apa ini, pengembala. Orang Yahudi tapi pengembala di Khaybar. Di Khaybar. Pengembala di Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar, orang Yahudi ini miskin. Dia tidak punya kambing sendiri. Tidak punya kambing. Belum ada bantuan pemerintah kambing waktu itu. Jadi orang Yahudi ini mengembala kambing milik orang lain. Dia tengah-tengah mengembala kambing, berjumpa Rasulullah SAW. Dalam berjumpaan dengan baginda Nabi, Masya Allah, orang ini diberikan hidayah oleh Allah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Pengembala kambing ini di Khaybar masuk Islam. Pengembala kambing masuk Islam.
Begitu masuk Islam, belum sampai sholat. Puasa, jangankan puasa, sholatnya belum. Haji, belum. Ikut thariqah, jauh. Masih jauh, belum ikut thariqah. Baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, ada panah menyasar. Panah ini mungkin panah dari orang Yahudi ditujukan kepada Nabi atau sahabatnya Nabi, tapi menyasar, mengena pada diri orang itu, akhirnya meninggal dunia. Berarti masuk Islamnya baru berapa menit itu? Baru berapa menit kan masuk Islam itu? Belum punya kartu anggota Nahdlatul Ulama waktu itu. Belum punya, baru Islam berapa menit itu? Ya kan? Ini saya cakupan. Begitu masuk Islam, kena peluru panah, meninggal dunia. Asobahu sahmun famata, dia tewas dengan panah. Nah, bagaimana Rasulullah SAW orang ini disolati? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, Masya Allah, orang ini penuh dikelilingi oleh bidadari. Penuh dikelilingi oleh bidadari. Ini Islamnya baru berapa menit? Baru berapa menit, belum ikut jatman orang ini. Belum ikut jatman. Belum kenal Naqsabandiyah, Qadiriyah, belum kenal sama sekali. Baru masuk Islam. Tapi bagaimana? Allah memberikan anugerah mati syahid orang itu. Saharohnya Nabi Musa, itu kalau Ibnu Arabi terakhir mengatakan mereka semua aulia. Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, yang punya kitab Khususul Hikam, yang punya kitab Anqa' Mughrib, yang punya kitab apa itu Mawaqi'un Nujum, banyak karya-karya Ibnu Arabi, ya, kitab tasawuf yang sangat dalam, ya. Nah, Ibnu Arabi mengatakan sakharohnya Fir'aun itu terakhir aulia, semua aulia. Karena itu mereka menjadi wali yang sangat singkat. Begitu skala sihirnya bertanding dengan Nabi Musa, dia bertobat masuk Islam. Begitu masuk Islam dieksekusi oleh Fir'aun. Begitu dieksekusi semua mati syahid. Begitu mati syahid mereka aulia semua. Ini juga disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sama. Sebentar sebetulnya. Itu saja Nabi Musa berakhir menganggap mereka pahlawan semua. Padahal musuh bebuyutan sama Nabi Musa. Pada akhirnya mereka mati syahid. Apalagi kita ini sama-sama sudah muslim yang sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Sudah muslim semua berpuluh-puluh tahun. Sejak nenek moyang kita semua muslim. Tentunya ada kekurangan, ada kelebihan. Kita saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini gambaran itu sakharohnya. Ikhwatu Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang pernah menjebloskan Nabi Yusuf di dalam sumur, terakhir mereka bertobat, terakhir mereka aulia semua. Aulia Allah semua, wali-walinya Allah semua. Ini juga ditulis oleh Ibnu Arabi, juga ditulis oleh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Aulia. Karya Yusuf An-Nabhani, Jami'u Karamatil Aulia. Jadi teori-teori inilah semua berujuk pada teorinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan berujuk pada teguran Allah kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan dialog karena ini waktunya sudah adzan asar. Pidato lama-lama itu makruh mughalladah. Jadi jangan terlalu lama-lama ya. Karena makruhnya itu sampai apa? Mughalladah. Kalau sampai melanggar waktu sholat, haram muntahal jumuk. Haramnya sampai muntahal jumuk. Sudah kita berikan kesempatan untuk dialog insyaallah. Cukup sekali kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah mendapatkan sirama rohani dan intelektual dari beliau Al-Mukarram Al-Alim Kiai Abdul Qayyum Mansur. Kita akan membuka dialog pada sisa waktu dari halaqah ini untuk 4 orang yang hendak bertanya dengan menyebutkan nama. Ada 2 dari hadirin dan 2 dari hadirat. Ngiring ya toren. Mohon panitia memberikan. Mohon pesan dari beliau, mohon yang hendak bertanya bisa ke bagian kanan dari Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahri dari Pajarakan. Mohon penjelasan Pak Kiai. Saya menggarisbawahi tadi dari Al-Mukarram Kiai Zuhri Zaini beserta Kiai Mustafa mengenai masalah taklim wa ta'allum. Karena senyampang kita ketahui di daerah di arus bawah ini masih tidak banyak yang tidak tahu tentang torik, tentang torikoh, kemudian hakikoh, karena mereka itu menganggap kalau tidak sholat itu dianggapnya sudah masuk hakikat Kiai, demikian. Maka dengan demikian mohon maaf untuk Al-Fakir ini masih belum torikoh, cuman mengikuti torikoh taklim dan ta'allum. Maka dengan demikian saya harap untuk para kiai yang hadir ini, di samping kita mempelajari torikoh, maka perlu mempelajari tentang syariah, torikoh, hakikoh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya kedua, ngiring ya Tor. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi Kiai berbicara masalah dendam, di mana dendam itu baru berakhir setelah memasuki sorga. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, intinya saja, klausul apa saja yang sekiranya endingnya itu akan bisa menempuh daripada sorga, dimana kalau sudah di sorga dendam itu sudah tiada. Yang kedua berkaitan dengan kondisi negara kita sekarang, sesuai dengan tema yang menuju kepada NKRI. Nah, menurut saya yang tak punya ilmu ini, apa yang disampaikan oleh Kiai tadi itu tidak on the track. Mengapa seperti itu? Karena keadaan sekarang ini ya semacam itulah. NU bermusuhan sesama NU dan segala macam itu, saling bermusuhan antar segolongan, apalagi antar golongan. Di mana letak toleransi? Di sini yang mendampakkan kita itu adalah harus toleran kepada segala perbedaan. Terima kasih. Bapak dari Bapak. Saya Bapak Ubed dari SMA.
guru SMA Nurul Jadid. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya jawab dulu. Pertanyaan pertama, sebetulnya hakikah, thariqah dan syariah itu tentang terminologi dalam tasawuf. Itu terminologi dalam tasawuf, dan itu tentu kita hubungkan dengan tema. Karena ini adalah diadakan oleh Forum Thariqah, tentu tema-tema ini NKRI, perdamaian dan persaudaraan, ukhuwah yang terhubung dengan thariqah dan tasawuf. Hakikah itu kalau syariah sudah jelas, ada Al-Quran, ada Sunnah, udah jelas, ada fikih dan sebagainya. Kalau kemudian hakikah, karomah dan sebagainya. Nah, menjawab tadi, kalau tidak sholat sudah mencapai hakikah, sebetulnya tasawuf itu ada dauk, ada zauk. Zauk itu adalah rasa, dan ketika orang mencapai rasa itu ada dua macam. Ada dalam kondisi sadar, ada dalam kondisi tidak sadar. Dalam kondisi sadar, ini orang tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan apabila melakukan suatu pelanggaran, karena dalam kondisi sadar. Ketika dia mencapai pencapaian kepada Allah, dekat kepada Allah, dzikir kepada Allah, dalam kondisi sadar, tidak dibenarkan dia tidak sholat. Tapi kalau dia dalam kondisi injidab, injidab itu ketertarikan akal manusia pada magnetis ilahiyah, magnet Tuhan, magnetnya Allah, maka ketika itu dia kehilangan akal. Akalnya hilang, tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri, dia tidak mukallaf. Nah, ketika itulah memang dia mencapai kedekatan dengan Allah sampai tidak sadarkan diri. Ada seorang ulama di Mesir namanya Mansur Ali Nasif, guru daripada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadari, mengatakan bahwa Nabi kita Rasulullah SAW itu pernah menceritakan seorang yang kehilangan ontanya, menceritakan seorang yang kehilangan ontanya di tengah-tengah padang Sahara. Padahal onta itu membawa muatan makanan, logistik yang dia bawa. Tapi karena di tengah-tengah itu hilang onta dan seluruh muatannya itu hilang. Begitu hilang, dia tertidur. Sudah pasrah, nyerah. Begitu nyerah, putus asa. Kasarannya itu putus asa, tapi dia nggak putus asa, pokoknya nyerah, dia tidur. Begitu bangun, ontanya datang. Begitu ontanya datang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Begitu dia bangun, dia hilang akalnya itu. Saking syukurnya kepada Allah, sampai berdoa, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Nah, ini orang yang mencapai injidab namanya. Injidab tidak sadarkan diri, hakikah yang ketika tidak sadarkan diri. Nah, itu disebut hakikah yang diampuni oleh Allah, hilang akalnya. Tapi ketika sadar tetap wajib sholat meskipun hakikah. Tapi ketika hilang kesadarannya, injidab sampai majdub, memang hilang kesadarannya, dia tidak mukallaf lagi. Nah, itu jawaban, karena ada yang bertanya begitu, Pak. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan tema. Maaf Pak Ubed, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus. Saya apresiasi sekali pertanyaan beliau. Dan mungkin Pak Ubed, kami tambahkan ini karena ini forumnya adalah thariqah. Jadi peserta ini semua thariqah. Jadi maka paparan prolog itu harus terhubung dengan thariqah.
prolognya harus terhubung dengan tasawuf, substansinya tasawuf dulu. Nah, baru kita paparan sesuai dengan tema, karena peserta ini hak dulunya waktu menghubungi kami pertama itu memang dari kalangan thariqah. Jadi minta dijelaskan bagaimana hidup damai itu tidak ada dendam, husnul khotimah, ukhuwah persaudaraan, pendekatan dengan spiritual tasawuf. Maka kami harus membangun dulu teori-teori tasawufnya dulu sesuai dengan penyelenggara dan tema yang pertama, begitu. Nah, pertanyaan dari Pak Ubed tadi mengenai dendam di surga, begini maksud saya. Dendam itu secara seluruhnya, secara makro ada dua, Pak. Dendam yang mikro dan dendam yang makro. Dendam yang berskala kecil, mikro, seperti dendamnya satu orang kepada satu orang, seorang anak dendam kepada ayahnya, seorang saudara dendam dengan saudaranya, itu dendam yang mikro. Kemudian ada dendam yang makro, memang asobiyah, fanatisme, dari satu golongan dendam pada golongan yang lain, itu dendamnya makro, lebih besar. Baik mikro maupun makro, dendam ini terus ada. Kenapa? Desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi antagonis itu Pak Ubed, potensi apa? Antagonis, ya. Potensi antagonis itu ada sejak manusia turun ke bumi. Ihbitu ba'dukum li ba'din adun. Ihbitu, turunlah dari langit ke bumi, ba'dukum li ba'din adun, satu sama lain adalah pendendam. Nah, satu sama lain bermusuhan, ba'dukum li ba'din adun. Jadi potensi adawah, permusuhan itu muncul sejak adanya manusia ke bumi. Maka yang terjadi, Bapak hadirin yang saya hormati, dalam ilmu kriminologi Islam, kriminal yang pertama kali terjadi itu karena dengki dan dendam. Maka terjadilah pembunuhan Qabil kepada Habil. Itu pertama kali, kriminal pertama di dunia. Belum ada kriminal yang lain. Jadi belum ada pelajaran ilmu kriminologi, pertama kali kriminal yang ada di bumi adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan ini berakar dari permusuhan. Permusuhan berakar dari dendam. Nah, itu memang pertama manusia. Nah, dari situ terus. Kemudian manusia ditunjang dengan hormon. Manusia punya hormon. Hormon manusia itu, karena ini Bapak ini guru SMA ya, alhamdulillah. Hormon itu, Pak, ada hormon yang berpotensi agresif. Anda bisa baca dalam bukunya siapa itu, dalam buku tentang puasa itu sehat, puasa sehat, buku yang berjudul tentang suatu buku ilmiah tentang puasa sehat, bahwa manusia itu punya hormon, dan hormon itu berpotensi untuk meningkatkan permusuhan. Kenapa hormon bisa meningkatkan permusuhan? Kemudian antropolog muslim namanya Ibnu Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu menumpuk hormon yang agresif karena apa? Karena banyaknya makan hewani, terlalu banyak makan daging. Maka ini kita banyaknya makan hewani. Banyaknya makan hewani itu meningkatkan hormon agresif. Hormon agresif, hormon permusuhan terus ada, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti itu. Nah, kemudian rehabilitas itu ada yang digagalkan oleh Allah, ada yang berhasil. Ada orang yang dulunya pendendam kemudian menjadi orang yang baik, bahkan penolong, pembela Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Sufyan sendiri, musuhnya Nabi dalam perang, akhirnya menjadi mertua Nabi, dan menjadi mertua Nabi dan menjadi pendukung Nabi. Bahkan saya baca lagi Ikrimah, Pak. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Bayangkan, Abu Jahal
Itu siapa kalau bukan musuh Rasulullah? Itu terakhir adalah punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini akhirnya masuk Islam dan meninggal dunia di tengah-tengah laut. Ikrimah meninggal dunia di tengah-tengah laut. Bisa Anda baca dalam tafsir Al-Asas karya Said Hawa. Ini saya angkat tafsir Al-Asas karya Said Hawa. Saya berikan penjelasan, saya angkat tafsir ini hanya sebagai sejarah. Ini tafsir Al-Asas itu Ikhwanul Muslimin. Nah, begini. Berarti sifat manusiawi ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dendamnya itu hilang dengan hidayah. Pertama dengan hidayah. Yang kedua dengan mengurangi hormon agresifnya. Di antaranya apa? Mengurangi hormon agresif dengan riyadhah. Dengan riyadhah apa? Puasa. Supaya mengurangi hormon agresif, hormon pendendam dan sebagainya. Yang ketiga, ada putrinya Abu Lahab. Ini kan saya gambarkan tentang Nabi dengan musuh, Nabi dengan musuh. Putrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu Masya Allah musuh Nabi, disebut dalam Al-Quran Tabbat yada Abi Lahab. Putrinya adalah masuk Islam. Ketika masuk Islam dilukai, disakiti oleh orang-orang, dijelek-jelekan, kamu itu anaknya Abi Lahab, bapakmu itu anaknya Abi Lahab, latar belakangmu begini, latar belakangmu begini. Nah, Nabi kita ini hatinya menyesalkan. Kenapa Abu Lahab anaknya ini saudara saya, famili saya, kerabat saya, yang menyakiti putrinya Abi Lahab menyakiti aku. Maka Rasulullah tidak mau, meskipun itu latar belakangnya orang tidak baik, tapi dia menjadi orang baik, tidak boleh diungkit-ungkit keluarganya. Karena dia menjadi orang baik meskipun dulu-dulunya bapaknya bukan orang baik, tidak pernah diungkit-ungkit. Nah, ini yang ketiga, yaitu pendekatan apa? Psikologi sosial. Apa pendekatan psikologi sosial? Yaitu kita dekati, jangan dimusuhi dengan menyebut nama buruk dari keluarganya. Oleh karena itu NU Muhammadiyah, ini NU apa? Muhammadiyah, semua punya masalah di rumah tangganya masing-masing. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya cerita ini Pak ya, di NU dan Muhammadiyah ini, cerita ini sudah lama dan sering saya ceritakan. Di daerah saya Pak, di daerah saya itu ada Mudin. Tahu Mudin? Kalau di sini apa? Mudin ya. Mudin ini fanatik NU, anti Muhammadiyah. Ini saya ceritakan empirisnya dulu. Mudin ini fanatik NU, anti Muhammadiyah. Nah, tahu di Muhammadiyah itu ada referensi yang pokok di Majelis Tarjih Muhammadiyah pada zaman Belanda, adalah tafsir Al-Mannar. Tafsir Al-Mannar itu tafsir karya Rasid Ridho, tafsir pembaharuan. Rasid Ridho itu muridnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, itu tafsirnya Muhammad Abduh. Rasid Ridho itu muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu muridnya Jamaluddin Al-Afghani, orang Afghanistan. Rasid Ridho punya murid Mustafa Al-Maraghi. Jadi tafsir Maraghi itu muridnya Rasid Ridho Al-Mannar. Al-Mannar muridnya Muhammad Abduh yang punya majalah. Pokoknya kalau orang NU ketemu Muhammad Abduh nggak bakal ketemu. Saya baca dengan sedih kalau terjadi Muhammad Abduh sama Rasid Ridho. Tapi sedih itu bukan berarti kita benci total. Yang jernih kita ambil, yang keruh kita tinggalkan. Begitu. Yang jernih kita ambil, yang keruh kita tinggalkan. Nah, Mudin ini Pak, tidak tahu tafsir Mannar, benci sama Muhammadiyah, dia ngomong, pokoknya yang punya tafsir Mannar sama dengan nyimpen aswireng. Ngomong begitu Pak. Mudin itu Pak. Mudinnya ada orang Sulang. Sulang itu daerah kecil di kecamatan kecil di kabupaten kami di Rembang. Yang punya tafsir Mannar sama saja dengan menyimpan anjing hitam. Ini jelas menistakan Muhammadiyah.
Ketika zaman itu yang pegang tafsir Manar adalah pengurus Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah daerah kami, Pak, Rembang, menuntut orang ini di pengadilan kan. Dituntut di pengadilan. Gak tanggung-tanggung, Pak. Muhammadiyah kabupaten saya menuntut orang ini dibawa ke pengadilan. Karena apa? Menistakan Muhammadiyah. Begitu dibawa ke pengadilan, Muhammadiyah Rembang ini Masya Allah melampaui batas, menghadapi modin desa, mengundang pahlawan nasional Kiai Haji Mas Mansur yang jalannya di jalan Surabaya, Jakarta, jalan KH Mansur, pahlawan kan ya, KH Mansur itu kan pahlawan, itu pernah didatangkan modin di Rembang. Itu kan enggak kelasnya ya Pak ya, nyuwun sewu ini, kelas modin dibawa ke pengadilan, pengacaranya mendatangkan siapa? Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya. Dari Surabaya datang. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur disiapkan oleh Muhammadiyah untuk menuntut modin ini. Modin ini saking takutnya menghadap mbah saya. Mbah saya PBNU waktu itu. Menemui kakek saya, Kiai, sambil menangis kira-kira. Saya ini mau dibawa ke pengadilan, Kiai. Loh, apa? Gara-gara saya ngomong tafsir Manar itu sama dengan anjing hitam. Lah kamu sudah tahu tafsir Manar? Belum, Kiai. Ya, belum pernah. Tidak pernah tahu namanya tafsir Manar. Jadi memang permusuhan itu karena ketidaktahuan. Benci fanatik itu karena ketidaktahuan. Akhirnya Masya Allah, Mudin, kira-kira namanya siapa ini, Sodrun atau siapa ini kira-kira ya, Mudin. Nah terus gimana? Katanya Kiai Muhammadiyah Rembang mendatangkan Kiai Haji Mas Mansur. Oh, untung itu teman saya sendiri, temannya kakek saya sendiri. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur dihubungi oleh kakek saya. Sudahlah, iki kelasnya Mudin, kelasnya Mudin ini. Sudahlah, Kiai Haji Mas Mansur sebelum ke pengadilan Rembang mampir ke rumah saya. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur dari perjalanan dari Surabaya, pahlawan beliau, orang nomor 2 setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang nomor 2 di Indonesia. Begitu datang menemui kakek saya, Mudinnya dipanggil, Din jaluk sepuro gue. Aku lah iki yo gak cocok karo tafsir Manar. Kakek saya kan begitu, gak cocok pemikirannya tafsir Manar sebagian. Tapi saya tidak pernah serta-merta mengatakan sama dengan anjing hitam. Yang keruh ya tetap kita tinggalkan, yang jernih tetap kita ambil, begitu. Meskipun kita tidak cocok, kalau ada kebaikan kita sebut. Kalau ada kebaikannya tetap kita sebut. Jangan kita tutupi. Kalau ada jernihnya kita angkat, memang itu jernih. Kalau keruh katakan keruh, jangan ada fanatisme. Nah, akhirnya sudah selesai, nggak jadi dibawa ke pengadilan. Nah, ini berarti embrionya Pak, embrio permusuhan itu pertama memang ketidaktahuan. Oleh karena itu substansi dalam tema ini adalah bagaimana NKRI ini sudah orang NU, orang Muhammadiyah, kita sendiri warga Nahdiyin, sudahlah. Jangan menambah-nambah masalah permusuhan. Karena apa? Dendam itu hilang total di dunia ini nanti kalau sudah di surga. Itu total Pak, maksudnya total. Kalau per item personal ya ada, sebelum mati orang sudah tidak punya sifat dendam. Itu secara personal. Tapi kalau makro total itu memang setelah masuk surga. Begitu. Nah, sekarang ini sudahlah, jangan menambah masalah. Karena kadang-kadang sama-sama tidak tahu. Ngantemi Wahabi itu tidak tahu Wahabi itu ada. Yang nggak ngerti Wahabi itu apa nggak tahu. Pokoknya nggak cocok dengan Wahabi. Ngantemi NU nggak tahu NU itu apa, nggak tahu. Ngantemi NU nggak tahu dalamnya NU juga nggak benar. Juga nggak benar karena semua ini perlu kita bimbing semua. Bahkan NU kalau bisa menjadi nahkoda, menjadi pembimbing, menjadi pemimpin, menjadi teladan, menaungi semua seperti Mbah Hasyim Asy'ari.
Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini, maaf, karena ini Mbah Hasyim Asy'ari kan cuma difigurkan dalam organisasi, tapi pemikirannya tidak langsung substansi diajarkan sampai sekarang, terutama Bukhari Muslimnya. Karena yang mengaji Bukhari Muslim Mbah Hasyim Asy'ari yang asli, orisinil, itu sudah banyak yang wafat. Alhamdulillah saya termasuk dari sekian generasi sekarang yang punya kata per kata dua kitab itu Sahih Bukhari awal sampai akhir selesai, saya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Karena saya diprivat oleh ayah saya. Pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari, Bukhari Muslim dari awal sampai akhir selesai, dan seluruh pemikiran-pemikiran beliau, bagaimana kalau beliau mensikapi, memaknai hadis, mentafsirkan interpretasinya bagaimana, itu jelas sekali. Nah, sekarang generasi itu kan jarang. Karena apa? Saya tidak menafikan ulama yang lain, tidak begitu. Ulama punya spesifik sendiri-sendiri, punya keahlian sendiri-sendiri, tapi dalam memaknai sirah Nabi ketika aplikasi dalam kehidupan tidak seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari punya kehebatan dalam bidang aplikasi hadis, mengaktualkan sunnah Nabi, mengaktualkan kehidupan Nabi, bagaimana damai itu, bagaimana menyantuni orang, bagaimana bersaudara itu, bagaimana ukhuwah itu, bagaimana bersatu, bagaimana termasuk membela NKRI itu, bagaimana itu beliau mengaktualkan langsung dari sunnah Nabi. Saya ambilkan contoh Pak, ini tentang sunnah Rasul. Anaknya Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah dipenjara di Jepang, dipenjara oleh Jepang. Kiai Haji Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur, dipenjara oleh Jepang. Ketika dipenjara beliau latihan, dikasih kursus oleh Jepang. Jadi Jepang itu Pak, orang dipenjara di kursus Pak, dipenjara dikasih ilmu. Di Mesir itu ada penjara kitab, penjara isinya kitab, jadi kalau lulus langsung alim. Ada di Mesir, saya baca itu dari kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi, itu ada penjara isinya kitab semua, jadi begitu lulus dari penjara alim. Masya Allah, lulus dari penjara alim. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid, abahnya Gus Dur, itu pernah dipenjara oleh Jepang. Bagaimana beliau mendatangkan ulama? Ini saya catat baik-baik supaya tahu ini. Bukan saya berarti ingin menafikan ulama, bukan. Yang diundang itu abahnya Hamka. Ini catat baik-baik. Pak Wahid itu di penjara Jepang, dia ingin mendatangkan ulama, itu yang diundang abahnya Buya Hamka. Siapa abahnya Buya Hamka? Muhammadiyah. Didatangkan oleh Pak Wahid untuk memberikan pengajian. Didatangkan. Di samping lain juga mendatangkan ulama-ulama NU, tapi juga mendatangkan ulama dari golongan di luar NU, termasuk abahnya Buya Hamka. Yang mendatangkan Pak Wahid sendiri. Sampai ayatnya saya masih ingat yang diajarkan abahnya Buya Hamka kepada Pak Wahid ketika dipenjara oleh Jepang. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan Anda tertipu, sungguh jangan tertipu dengan pelesirnya orang-orang kafir di berbagai negara. Orang kafir pengalaman di berbagai negara. Kamu jangan terbuai, kamu jangan tertipu, kamu jangan terpesona. Ambil hasanah ilmiahmu, tingkatkan ilmiahmu. Islam yang betul-betul dinamis, umat Islam yang dinamis. Jangan hanya niru ngelencernya orang kafir, tidak apa-apa. Orang kafir itu ngelencer Pak, tapi dengan riset. Mereka riset Pak. Saya pelajari, saya ini dulu mempelajari apa itu Talmud, kitabnya orang Yahudi Pak. Saya pernah mempelajari kitabnya orang Yahudi Pak. Jadi orang kafir Yahudi ini ngelencer riset bagaimana untuk menguasai dunia, hegemoni dunia. Kalau kita ngelencernya bukan riset, plesir bang dongeng cerita. Iku nek sing mimpin tahlil biasanya gak bayar. Nek ngelencer itu biasanya yang mimpin tahlil biasanya gratis biasanya loh. Ya kan. Nah, ini kita begitu. Jadi jawabannya adalah Pak,
bahwa dendam itu memang secara makro, secara keseluruhan, universal, itu hilang total itu kalau masih di surga. Kemudian bahwa di negara kita ini sudah saya contohkan tadi bagaimana hubungan antara NU Muhammadiyah dan Muslim secara Muslim, dan saya sudah kabarkan sejarah-sejarah secara empiris begitu. Ada pertanyaan lain? Terakhir. Ya. Mohon maaf karena pertimbangan waktu, maka kami memberikan pertanyaan terakhir kepada para hadirat, kalau ada para akhwat. Ya, mohon dibantu panitia. Maksimal 2 pertanyaan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Mohon maaf, ini jatahnya muslimat dulu. Mohon maaf, nanti ya. Oh ya, sudah kadung. Okay. Takutnya dendam nanti. Satu saja mungkin. Kami dari Bondowoso, Muhammad Khalil. Kami sangat kaget dengan makalah yang disampaikan oleh Romo Yai tadi yang berbunyi laula thariqah lahalaka nahdiyah. Nampaknya kehancuran itu menurut analisa kami sudah di depan mata Kiai. Karena di kampung kami thariqah itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kenapa? Satu, thariqah di daerah kami itu menjadi korban dari hasutan Orde Baru. Jadi hampir semua thariqah itu dianggap sesat, difitnah ya. Sampai sekarang fitnah itu melekat di benak orang-orang tua kami, sehingga kami anak-anak muda, kalau masih bisa dikatakan muda saya, ketakutan Kiai untuk ikut thariqah, masuk thariqah itu ketakutan. Tapi alhamdulillah berkat hidayah dari Allah dan bimbingan guru kami beberapa minggu ini ikut jamiah, satu jamiah. Pertanyaannya Kiai, bagaimana langkah kami pribadi untuk menyikapi keadaan di daerah kami? Karena menurut beliau thariqah itu harus diikuti oleh orang yang umurnya 40 tahun, fuqaha dan mutakallimin. Syaratnya sangat berat ya. Yang sangat terakhir, sebentar terakhir, konflik yang ada di NU khususnya, sepertinya yang seperti yang saya lihat ya, beliau pengurus NU itu banyak yang tidak masuk dalam thariqah, artinya hatinya tidak tasfiyah. Jadi itu yang membuat tingkahnya itu seperti orang berangasan ini. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Itu. Sudah bisa ditangkap. Ya, terakhir kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada hadirat yang mohon dibantu oleh panitia. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar beberapa pemaparan dari Kiai barusan, bahwa kesimpulannya yang bisa saya tangkap bahwa kita selayaknya memang tidak mudah untuk menyalahkan dan memberikan label yang salah kepada orang. Terus kaitannya dengan hadis mar'a minkum mungkarun ila akhirih itu bagaimana? Dan kira-kira dalam keseharian saya
yang benar setelah kami mendengar beberapa cerita dari tentang Nabi Nuh dan sampai terakhir tadi, itu kira-kira bagaimana? Apa lebih baik diam atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang efektif untuk membumikan ajaran ahli sunnah, khususnya kami di Fatayat Muslimat, yang sekiranya tidak menimbulkan konflik. Terus terang, terkadang ketika kami menjelaskan tentang ajaran ahli sunnah wal jamaah, mereka yang Wahabi bilang, kalau memang nggak mau ke Wahabi, jangan pergi ke Mekah. Di Haramain itu loh, yang imami itu orang-orang Wahabi. Terus yang Salafi juga bilang, kalau memang nggak mau Salafi, belum tentu siapa yang mau masuk surga duluan. Ya, sudah bisa ya, dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Laulat tariqah lahalakatin nahdah. Ucapan itu ada yang ya dari semangatnya kita menjaga NKRI, sampai ada kata-kata NKRI harga mati. Meskipun nanti kalau sudah kiamat, matahari terbit dari barat, tidak bisa kita orang NU, kita Nahdien menghentikan matahari jangan keluar terbit dari barat. Tidak mungkin bisa. Kalau idas sama'un fatarat, langit telah pecah, idas sama'un syaqqat, langit telah terbelah, idas syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah, kita tidak bisa lagi menyanyi yalal watan, yalal watan. Tidak bisa lagi. Saya yakin tidak bisa. Tidak bisa lagi. Tetapi meskipun itu tidak bisa lagi dibaca, tetapi dalam isinya yalal watan itu sangat mendidik dan penuh dengan tersirat nilai-nilai keimanan. Meskipun lagu itu tidak bisa dikumandangkan lagi ketika idas syamsu kuwirat, idas sama'un syaqqat, akan tetapi nilai-nilai keimanan dalam lagu syair-syair yalal watan itu insya Allah termasuk menunjang, menambah zadadhum imana, menambah keimanan kita dan menambah ilmu kepada kita, cinta tanah air, cinta bagaimana tanah air ini diridhoi oleh Allah ada sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Begitu. Maka meskipun matahari terbit dari barat, kita tidak bisa lagi menyanyikan yalal watan, akan tetapi nilai-nilai iman dalam yalal watan itu tetap kita bawa. Begitu ya. Nilai-nilai dalam syair yalal watan tetap kita bawa, nilai-nilainya iman itu tetap kita bawa, menjadi bekal bagi kita insya Allah. Nah, ada lagi semangat penyampaian suatu ungkapan laulat tariqah lahalakatin nahdah. Itu adalah terbatas domestik, Pak. Itu ungkapan domestik. Karena di dunia ini nahdah itu nahdlatul ulama di dunia, di Indonesia. Kalau di India punya NU, Nadwatul Ulama. India juga punya NU, Pak. Tapi bukan Nahdlatul Ulama, tapi apa? Nadwatul Ulama. Juga besar, Pak. Besar sekali. Kalau tidak salah di Lucknow. Nadwatul Ulama itu NU-nya India. Bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nadwatul Ulama. Meskipun demikian, ya, laulat tariqah lahalakatin nahdah, kalau tidak ada tariqah, Nahdlatul Ulama hancur. Itu terutama yang disoroti adalah khusus adalah nasional kita. Nasional kita, negara kita yang tercinta ini. Bagaimana? Saya gambarkan begitu. Tariqah menjaga negara. Tariqah menjaga negara.
Di setiap negara, Pak, perlu Anda ingat, di setiap negara apabila negara itu menghadapi imperialis, negara-negara yang menghadapi imperialis, penjajah, itu kebanyakan perjuangannya itu dengan thariqah. Saya ambil contoh Libya, negara Libya merdeka dari penjajahan Italia itu dengan thariqah. Thariqah, peranan thariqah. Kemudian Aljazair merdeka dari negara Prancis, penjajahan Prancis, itu juga dengan kontribusi thariqah. Tunisia merdeka juga melalui kekuatan thariqah. Nah, di Indonesia ini guru-guru kita sufi dalam menjaga negara Indonesia ini sejak dulu, Pak. Sejak dulu guru-guru kita sufi ini menjaga negara kita. Dulu pada zaman Belanda belum populer thariqah itu. Belum populer. Maka thariqah itu mulai populer kalau tidak salah setelah pertemuan Kongres Thariqah di Watu Congol. Jadi mulai populernya apa? Thariqah itu. Dulu zaman Belanda belum populer, Pak, thariqah itu. Meskipun thariqah itu lebih dulu daripada NU. Thariqah lebih dulu daripada NU, tapi di Indonesianya lebih populer NU-nya daripada thariqah. Sudah ada thariqah dulu sebelum NU, sudah ada thariqah. Cuma tidak populer karena awam, masyarakatnya masih awam. Begitu dingertikan para ulama, mereka lebih giat pada syariah. Jadi kekuatan mereka ketika berhadapan dengan Belanda sebagian besar adalah dorongan syariah, bukan dorongan thariqah. Jadi mereka ini menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, itu mereka semangat hamasah menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI, itu dengan semangat dorongan syariah. Belum dorongan thariqah, karena belum dimobilisasi oleh thariqah, tidak seperti perlawanan Libya menghadapi Italia, tidak seperti perlawanan Aljazair menghadapi Prancis, tidak seperti itu, ya. Tapi sudah ada thariqah. Jadi thariqah sebagian kekuatan, satu kekuatan tambahan, kekuatan yang luar biasa tambahan, tapi tidak mendominasi ketika Indonesia menghadapi Belanda. Banyak ulama-ulama kita tidak thariqah tapi menghadapi Belanda sangat berjasa dengan NKRI. Kita temukan berbagai ulama-ulama nahwiyin, ulama muhaddisin, ulama fuqaha, ulama mufassirin, ulama sufiyah di Indonesia yang tidak semuanya ikut thariqah tapi berjasa semua, Pak. Nah, berarti thariqah itu sebagian termasuk disumbang oleh thariqah tapi tidak mendominasi. Waktu itu ya, waktu zaman Belanda, saya mengatakan tetap sumbangannya besar tapi tidak mendominasi. Kemudian pada zaman perkembangan para santri sudah mulai banyak yang menjadi ulama, terutama mulai setelah kemerdekaan. Setelah 1945 sudah banyak orang menjadi ulama. Sebelumnya ulamanya banyak, tapi yang menjadi ulama belum banyak. Ulamanya sudah banyak, tapi belum banyak mencetak ulama karena masih dalam penjajahan. Berat, Pak, menjadi ulama itu. Kitab itu mahal. Beli kitab itu, Pak, Tafsir Baidawi. Tafsir Baidawi itu 2 jilid, itu harganya Rp5 pada zaman Belanda. Padahal 1 ekor sapi Rp10. 1 ekor sapi itu Rp10. Sekarang 20 juta. Nah, kitab Tafsir Baidawi itu Rp5, berarti kan 10 juta, satu pelajaran 10 juta, Pak. Maka banyak orang ya bisa ngaji begitu saja tapi tidak menjadi ulama yang hebat, enggak, bisa ngaji gitu saja.
Cuma spiritual mereka ini kuat. Kenapa kuat? Mereka belum terkontaminasi oleh madiyah, kapitalis dan materialis. Belum banyak tercampuri oleh kapitalis dan materialis. Mereka masih ikhlas, mukhlishina lahuddin. Betul-betul inna susuki, inna solati wa nusuki. Bukan inna susuki wa kawasaki, bukan. Tapi waktu itu dia masih inna solati wa nusuki. Nah sekarang itu kan orang berubah, inna susuki wa kawasaki. Sudah berubah Pak. Nah karena kekuatan ikhlas itu, ilmunya syariahnya tidak begitu banyak. Kenapa ilmu syariahnya tidak begitu banyak? Karena kitab mahal Pak. Yang jadi ulama sedikit. Tidak seperti sekarang orang banyak pintar baca kitab. Sekarang banyak pintar baca kitab Pak. Dulu jarang, zaman Belanda itu. Tapi sekali pintar melebihi yang sekarang. Begitu Pak. Tapi kalau secara umum banyak yang bisa baca kitab, banyak sekarang. Banyak sekarang. Tapi kalau orang dulu sekali alim melebihi yang sekarang. Begitu sekali alim. Tapi jumlahnya tidak banyak. Mungkin di sekarang itu kan menjadi kiai lebih mudah sekarang daripada dulu. Menjadi kiai itu lebih mudah sekarang daripada dulu. Nah, mereka ini tidak banyak ilmu tapi kekuatan ikhlas. Nah, kekuatan ikhlas inilah substansi dari thariqah. Jadi orang-orang thariqah meskipun tidak langsung punya kontribusi besar, tapi keikhlasan mereka ini, doa mereka ini sangat-sangat membantu. Kehadiran Kiai Abbas Buntut, kehadiran Kiai Baidawi Lasem, kehadiran Mbah Junaid Tuban yang luar biasa kesaktiannya, itu orang-orang ahli thariqah semua Pak. Maka menjaga negara. Maka tanpa thariqah bukan hanya NU, Indonesia hancur. Bukan laulat thariqah la halakatin nahdah, laulat thariqah la halakat halam, la halakatid dunya. Itu bisa terjadi Pak, karena kontribusinya. Nah begitu sekarang sudah maju banyaknya orang thariqah. Nah sekarang orang thariqah, saya paham maksud yang dikemukakan oleh Ustadz kita, Ustadz Mustafa Kiai Haji Mustafa Badri. Tanpa thariqah NU hancur. Ini sangat, kalau dipanjangkan Pak, bisa sensitif. Karena ini seolah-olah NU sama thariqah ini, NU butuh kekuatan thariqah. Memang kami tidak mau bicara panjang-panjang tentang rumah tangga NU dan rumah tangga thariqah. Kita sudah sama-sama tahu. Begitu Ustaz ya, bahwa bagaimana rumah tangga dalam NU dan rumah tangga dalam thariqah. Iya, tapi kita tetap menjaga privasinya. Kalau ada kebaikannya kita sebut, kalau ada kekurangannya jangan dibuka, tapi dinasihati dengan privasi. Jangan dibuka di depan umum. Begitu maksud saya ya. Kalau ada kekurangannya kita nasihati, kita temui. Nah, kita temui. Karena apa? Karena rumah tangga thariqah dengan rumah tangga NU itu kan satu naungan sebetulnya. Thariqah ini anaknya NU atau NU anaknya thariqah, itu kan belum. Enaknya gimana ini? Apakah yang NU ini anaknya thariqah atau thariqah yang anaknya NU? Kan kalau secara organisasi ini badan otonomnya ini masuk ke NU ya kan, secara organisasi. Tapi kalau secara usia lebih tua thariqah daripada NU. Lahirnya dulu siapa? Thariqah, yang menjadi bapak malah anaknya, begitu loh. Lahirnya dulu thariqah, sebetulnya begitu. Kalau lahirnya dulu thariqah, ya ini lahirnya dulu thariqah Pak. Lahirnya thariqah lebih dulu, belum ada NU sudah ada thariqah. Tapi secara organisasi thariqah yang di Indonesia kan tetap di bawah NU. Yang ahli sunnah wal jamaah harus kita jaga, begitu. Nah sekarang begini, sudahlah, kita tidak usah mengangkat rumah tangga NU dan rumah tangga thariqah. Yang jelas kalau ada kekurangannya saling menasihati, jangan dibuka di depan umum atau di medsos. Kalau medsos itu tempatnya orang rasanya orang, dan tempatnya orang cerita susahnya masing-masing. Di medsos
buat status wanita kejam, itu baru dimarahi istrinya, pasti itu. Nah, buat status begitu. Di medsos ada status wanita kejam, ini baru dimarahi istrinya ini. Ada lagi yang buat begini, di medsos itu statusnya begini, rasanya ingin mati, utangnya banyak ini orang. Itu kan, itu medsos itu kan, itu tidak baik, secara etika tidak baik lah, tidak baik begitu ya, tidak baik. Sudahlah, laulat thariqah lahalakatin nahdoh. Saya memberikan apresiasi, NU butuh thariqah, thariqah butuh NU. NU butuh thariqah, thariqah butuh NU. Begitu ya, insya Allah begitu. Pertanyaan terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan apa itu, kita jangan mudah menyalahkan orang. Memang begini Bu, pertanyaan dari Ibu ya tadi ya, ada istilah dehumanisasi Pak. Kalau Pak Ubed mesti tahu nih, dehumanisasi. Dehumanisasi itu Pak, ini Pak Ubed, jadi akrab Pak saya. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Dehumanisasi ini Pak Ubed, dehumanisasi itu menghilangkan nama baik orangnya. Orang baik-baik kita anggap nggak baik, pakai jenggot, terus bu anggap radikal. Loh, yang radikal itu belum tentu jenggot. Orang jenggot yang belum tentu radikal. Ada radikal nggak pakai jenggot ya banyak, ada radikal berjenggot juga banyak, ya kan? Ada orang mengatakan kalau orang berjenggot membawa kebodohan. Loh, yang tidak berjenggot bodoh ya banyak, kan begitu, kan begitu ya. Jadi tidak mestilah, itu tidak mesti. Kalau ungkapan-ungkapan seperti itu tidak mestilah, jelas tidak mesti. Ini jelas, sudahlah, nggak usah jauh-jauh. Nah, ini menurut saya bukan berarti kita menghilangkan kreatif kita dan dinamis kita amar ma'ruf nahi mungkar, atau lebih singkatnya dalam terminologi tasawuf itu khizbah. Khizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu di kitab Ihya Ulumuddin, satu bab, satu berapa puluh halaman tuh. Alhamdulillah, Ihya Ulumuddin itu kajian amar ma'ruf nahi mungkar panjang sekali. Anda bisa lihat begitu. Nah, sekarang saya gambarkan begini Bu, memaafkan sekaligus amar ma'ruf. Suatu ketika Bu, Sayyidina Umar, macannya orang Islam, asadul muslimin, macannya orang Islam itu Umar bin Khattab. Kita sepakati, itu pernah jalan-jalan rondan, tahu ronda tahu ronda ya. Umar bin Khattab sedang beronda, diderekkan oleh seorang sahabat, tahu diderekkan ya, didampingi oleh seorang sahabat. Melewati satu rumah, terdengar di dalam rumah itu ada orang nyanyi-nyanyi. Di dalam rumah ada orang nyanyi-nyanyi, musik-musik karaoke. Kalau sekarang apa? Karaoke. Ada orang nyanyi-nyanyi di rumah. Akhirnya Umar bin Khattab Pak naik ke atas genteng. Umar bin Khattab naik ke atas genteng. Coba itu. Naik di atas genteng, membuka gentengnya, dilihatnya orang dalam rumah itu sedang mabuk-mabuk, sedang minuman keras, bernyanyi-nyanyi didampingi perempuan. Bagaimana orang itu? Malah menohok Sayyidina Umar. Hei Umar, kamu punya kesalahan 3 pasal dalam Al-Quran. Loh, mabuk bisa begitu? Lah ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu naik genteng, ingin melihat orang mabuk di situ. Niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi naik genteng. Apa kata orang tua? Wahai Umar, 1, waqtul buyuta min abwabiha. Keadaan mabuk bisa dalil. Ada itu.
Wa'tul buyuta min abwabiha. Hei Umar, kalau niat amar ma'ruf nahi mungkar jangan lewat genteng. Tidak boleh itu. Wa'tul buyuta min abwabiha, harus lewat rumah. Harus lewat pintu rumah. Wa'tul buyuta min abwabiha, harus lewat pintu rumah. Satu. Yang kedua, wah, dirinci dulu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Anda bongkar-bongkar genteng enggak uluk salam. Coba itu. Ini Sayyidina Umar, apalagi kok banser gitu loh. Ini Sayyidina Umar, apalagi kelasnya saya begitu. Kalau kelasnya saya terus kepetuk orang minuman keras, ndak jebolan pondok, saya nggak mengatakan jebolan pondok jebol. Kalau orang nakal itu bukan jebolan pondok tapi pondok apa? Pondok jebol. Nah, wahai Umar, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Kalau naik itu gini, uluk salam dulu Sayyidina Umar. Yang ketiga, wala tajassasu. Coba bayangkan ini. Jangan nyelidik-nyelidiki Umar. Umar bin Khattab terus turun, Mas. Lumayan kitabnya kok lumayan. Ini orang kok lumayan, pinternya kok lumayan nih. Udah mabuk agak bisa ngaji. Nah ini berarti. Nah ini menjadi masalah, berarti amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Bukan berarti Sayyidina Umar kemudian berhenti amar ma'ruf. Tidak berhenti. Cuma adabnya amar ma'ruf tetap dipakai. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan cara yang santun. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, termasuk dengan cara yang ma'ruf tidak menyebut nama seseorang. Alhamdulillah kami jaga menyebut nama seseorang, menyindir, mengkritik nama institusi dan apa, insya Allah saya hindari. Insya Allah saya hindari. Nah begitu juga pelajaran dari Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar kemudian berhenti? Oh, tidak pernah berhenti. Sayyidina Umar berani menetapkan minuman keras itu cambuknya 80 kali. 80 kali. Padahal Nabi hadisnya hanya 40 kali. Orang minuman keras itu bagi Nabi itu dicambuk 40 kali. Oleh Sayyidina Umar tambahi 40. Jadi berapa? 80 kali, lebih keras. Lebih keras Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang yang amar ma'ruf yang berhaluan Umar bin Khattab, ya memang harus ada yang berhaluan Umar bin Khattab. Ada yang orang amar ma'ruf nahi mungkar berhaluan Abu Bakar As-Siddiq. Saya baca dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari. Al-Matalibul Aliyah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu sedang berada di majlis Nabi SAW. Ketika itu ada orang membaca Al-Quran. Masya Allah membaca Al-Quran, nikmat sekali, lagunya enak. Orang menangis semua. Jarang sekarang orang menangis mendengar baca Quran, itu jarang bisa. Orang bisa itu menangis kalau dia itu melihat Ka'bah, itu biasanya mudah menangis. Alhamdulillah nyampe ke sana. Padahal itu utang orang belum bayar tapi umrah. Kadang-kadang utang orang belum bayar malah menjalankan apa? Umrah. Ini ya bisa makruh mughaladah itu ya. Dan karena apa? Hutang orang belum bayar malah mendahulukan umrah sunnah, itu kan ya terbalik-balik ya. Jadi malah kadang-kadang pamit yang diutangi. Saya minta restu insya Allah minggu depan berangkat umrah. Aku minta maaf utangmu belum aku bayar. Apa enggak? Ini kalau Roma Irama pasti mengatakan terlalu. Kalau Roma Irama pasti mengatakan apa? Terlalu itu ya. Kalau Roma Irama pasti mengatakan apa? Terlalu. Ada kan lagunya Roma Irama ya? Terlalu. Au kamakol. Au kamakol. Jadi begitu. Nah, begini. Abdurrahman bin Auf mendengarkan orang hadis, ada ayat Quran dibaca, dilantunkan ayat Al-Quran, menangis semua. Abdurrahman bin Auf tidak bisa menangis. Nah, ini kelihatannya kan orang yang hatinya keras. Semua bisa menangis, Abdurrahman bin Auf gak bisa menangis. Apa kata Rasulullah? Jangan berprasangka buruk dulu.
Kalau Abdurrahman Auf tidak bisa menangis matanya, aku pastikan menangis hatinya. Begitu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang tidak begitu aktif amar ma'ruf, bukan berarti dia menyetujui. Mungkin dia dalam hatinya ingin mencegah kemungkaran, mungkin dalam hatinya ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi keterbatasan kemampuan dan punya manhaj sendiri-sendiri, punya teori sendiri-sendiri. Saya yakin semua saling menyempurnakan. Tidak ada khizbah kita yang sempurna. Semua membutuhkan. Tidak ada Umar bin Khattab. Wah, bagaimana umat Islam? Harus ada orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah harus ada. Kalau semua ini sama saja ada masjid dibangun, istighosah terus gak ada yang nyumbang. Masjid dibangun, ayo kita adakan istighosah biar masjidnya cepat berdiri selesai. Ya nyumbang apa Pak? Pokoknya kita istighosah, gak usah nyumbang lah, pokoknya istighosah. Kira-kira jadi gak masjidnya itu? Istighosah semua titip doa semua. Ya gak jadi masjidnya. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Nah begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Memang ada yang model Abu Bakar As-Siddiq, memang ada yang model Abdurrahman bin Auf, memang ada yang model Abdullah bin Abbas, tapi memang harus ada yang model Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup dengan segala kekurangan yang saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan dan tentunya tidak cukup dan tidak mungkin kita panjangkan karena waktunya sudah jam 4 ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang barokah dan panjang umur juga sehat yang barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Dan setelah mendengar halaqah bersama Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, semoga kita dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tambah ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.